khotbah topik dengan topik berbuah bagi Tuhan. Kita laksana pohon yang ditanam di dalam kebun Allah. Waktu-waktu Allah atau Tuhan Yesus Kristus berjalan melihat kalau kita menghasilkan buah atau tidak. C.T. Studd, seorang hamba Tuhan Jerman, berkata, hidup kita di dunia ini hanyalah satu kali, bukan 2 atau 3 kali. Itu pun segera akan berlalu. Hanya apa yang kita lakukan, buahkan untuk Tuhan, itulah yang kekal selama-lamanya. Saya ulangi. C.T. Studd berkata, hidup kita di dunia ini hanyalah sementara saja. Hanyalah 1 kali, bukan 2 atau 3 kali. Itu pun segera akan berlalu. Hanya apa yang kita buat untuk Tuhan, itulah yang kekal selama-lamanya. Tidak ada masa percobaan. Kalau kita gagal berbuah, tidak ada pengulangan lagi. Kalau kita tidak berbuah, maka Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 8 dan 9, dia berkata, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Ya. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau sekarang bukan lagi kapak, tapi senso sudah tersedia di akar pohon. Kalau tidak berbuah, tebang. Tuhan Yesus juga dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, di situ dia mengatakan ada orang yang punya kebun buah-buahan dan sudah 3 tahun ia datang untuk melihat kalau ada hasil dari pohon-pohon buah-buahan itu. Tetapi ternyata tidak ada hasil. Dan dia berkata, Yesus berkata, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini, tetapi tidak menghasilkan apa-apa? Tebanglah. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya harap kita di tahun 2020, ketika Tuhan memeriksa kita, kita bukan tidak berbuah, tapi kita berbuah lebat, berbuah banyak, tidak berbuah musim-musiman. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan Amerika yang punya gereja terbesar di Amerika, gereja Saddleback, namanya Rick Warren. Rick Warren, pendeta yang saya bisa katakan menghasilkan buah banyak sekali. Gerejanya besar sekali. Jiwa-jiwa yang dimenangkan banyak sekali. Ya. Saudara, bukunya mengutip 1000 ayat Alkitab dan bukunya dia beri judul The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Dia berkata dalam buku itu juga, ya, saya berkali-kali baca buku, saya bagikan ke orang-orang dan sudah
hampir 100 yang saya bagikan. Karena banyak orang yang membaca itu diberkati. Termasuk saya sendiri diberkati. Kalau saya tidak salah, saya mendapatkan buku itu dari Ibu Hilda. Ya. Di dalam buku itu dikatakan, life is a temporary assignment. Hidup adalah penugasan sementara. Hanya sementara dalam dunia ini. Ya. Ada 5 tujuan Allah menciptakan kita. Kita bukan makhluk kebetulan. Kita adalah karya seni Allah. Kita dicipta dengan tujuan. Yang pertama, kita dirancang untuk kesukaan Allah, yaitu penyembahan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dalam dunia melalui penyembahan, ya, melalui pujian, ya. Itu pujian penyembahan itu menyenangkan hati Allah, membuat Allah berseri-seri dengan kita sebagai karya seninya. Yang kedua adalah kita dibentuk menjadi anggota keluarga Allah. Itulah persekutuan. Ketika kita membuka hati mengundang Yesus masuk dalam hati kita, kita dilahirkan baru, kita diciptakan baru, kita menjadi anak Allah. Allah menjadi Bapa kita. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Sepersekutuan dengan Bapa di surga. Dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kita dicipta. Jadi dirancang, dibentuk, dicipta menjadi serupa dengan Kristus. Itulah pemuritan. Kita tidak berhenti lahir baru, terima Yesus. Menerima Yesus lahir baru itu dalam urut-urutan tingkat-tingkatan. Itu tingkatan yang paling bawah. Kita harus dibentuk untuk benar-benar menjadi serupa dengan Kristus, dan kita dengan demikian menghasilkan buah lebat. Ya. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani Allah, pelayanan. Saudara, ada 2 potensi yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak lebat, ya. Buah yang pertama adalah buah roh. Buah roh 9 aroma. 1 buah 9 aroma. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Disebutkan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 aroma tapi hanya 1 buah roh. Jadi bukan buah-buah roh, melainkan buah roh 1 buah, 9 aroma. Dimulai dengan aroma kasih. Sedangkan yang kedua adalah buah jiwa. Buah jiwa. Yohanes 15 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah kedua ini adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Kristus, ya. Jiwa-jiwa yang tadinya tidak percaya Yesus, kemudian sekarang percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah buah-buah pertobatan. Jiwa-jiwa. Pertanyaannya, seberapa jauh kita menghasilkan buah roh?
Apakah 9 aroma itu ada dalam kita di tahun 2020 yang akan berlalu ini? Atau kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita tidak berbuah. Atau jangan-jangan berbuah juga, tapi musim-musiman. Tuhan pernah mengutuk pohon ara dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Karena pohon ara itu tidak ada buahnya. Tuhan menginginkan ada buah. Tapi waktu dia mendekat ke pohon ara itu, dia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ayat 14 di situ dikatakan, lalu kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu dan berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi sebenarnya peristiwa itu adalah ilustrasi langsung dari Tuhan Yesus untuk para murid. Ya. Begitulah para murid, begitulah para orang percaya, begitulah orang Kristen kalau berbuahnya musim-musiman. Apalagi mandul tidak berbuah. Dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ada tawaran. Aku akan, jangan dulu potong potong pohon ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Supaya bisa memberi buah. Menghasilkan buah. Jadi kalau kita periksa diri kita. Di tahun 2020. Kita mungkin berbuah tapi nggak terus menerus. Mungkin kita berbuah tapi musim-musiman. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak puas dengan hanya berbuah musim-musiman. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya teruskan. Rick Warren katakan. Yang keempat tadi kita dibentuk untuk melayani Allah melalui bakat dan talenta kita. Bakat dan talenta apa itu? Bisa bakat musik, bisa bakat bahasa, bisa bakat bisnis, bisa bakat pertanian, dan lain-lain sebagainya. Kita kembangkan itu. Kita lakukan itu menghasilkan untuk bisa menunjang pekerjaan Tuhan. Untuk bisa menunjang pekerjaan Allah. Itu potensi kita untuk berbuat. Kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Saudara kekasih dalam Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada Titus tidak berbuah. Ya. 6 ayat 9 sampai perbuatan baik sebanyak-banyak perbuatannya, sebanyak mungkin baik, karena dengan demikian saudara dengan anak bangsa yang gangguan jiwa, ya, orang-orang yang disingkirkan, dipinggirkan. Kami melayani mereka seluruh dunia. Kami sampai saat ini belum ada yang terpapar virus corona.
Tapi kami arahan supaya mereka kalau keluar mereka harus pakai masker, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh jalan-jalan, karena ya boleh pakai masker, tapi banyak juga yang lupa pakai masker. Puji Tuhan, dalam pelayanan kami, dengan itu kesempatan untuk kami melatih mereka. 38 klien laki-laki dan perempuan, kami bina mereka dengan mereka di dalam, mereka kami latih untuk berdoa. Salah satu karunia adalah berdoa. Mereka dilatih berdoa dengan 4P yang mendoakan orang lain juga. 4P yaitu yang pertama, yang pujian penyembahan. P yang kedua adalah seorang hamba Tuhan, John Bunyan berkata, rajin berdoa, malas berdosa. Malas berdoa, rajin berdosa. Puji Tuhan, tiap hari jam 11 para klien dan kami staff, ya, kami duduk dalam tempat untuk kami berdoa dengan model 4T, pujian penyembahan. Di kami juga kami latih klien untuk mereka juga menghasilkan buah. Antara lain jiwa-jiwa juga tadinya. Jiwa-jiwa setiap yang baru masuk, tidak harus staf yang melayani, mereka yang melayani. Mereka ceritakan tentang Tuhan Yesus dan mereka menghasilkan jiwa. Ya. Puji Tuhan, walaupun belum banyak ya, apalagi dengan COVID, ya banyak yang takut memasukkan klien nanti terpapar virus corona. Tapi puji Tuhan ada hasil-hasil yang dihasilkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, terakhir kita harus buat tekad di dalam di dalam hidup kita di dunia ini. Yang di pasal 1 ayat 21-22, dia bertekad, Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa, bertekad, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku masih harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jika aku masih harus hidup dalam dunia, itu berarti bekerja memberi buah. Jadi bagi Paulus, tidak ada istilah pensiun menghasilkan buah. Kalau masih ada waktu, masih ada hayat di kandung badan, Paulus bertekad untuk menghasilkan buah. Dan tentu bukan buah musim-musiman, bukan juga bukan mandul, ya, bukan buah yang sedikit, tetapi buah yang lebat. Karena buah yang lebat itu memuliakan Tuhan. Dan itu adalah tanda di mana itu adalah tanda murid-murid Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Berbuah banyak adalah tanda murid Yesus. Saudara, kita akan 12 jam lagi akan menapaki tahun baru 2021. Apa yang kita buat dalam hubungan dengan Tuhan, buah ya, supaya hidup kita
Tuhan. Terima kasih. Berkenan, terima kasih. Saya mengundang kita nyanyi kita pujian. Boleh? Nyanyi ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.